Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang teori semiotik. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tingkah laku sangat menentukan kecenderungan manusia agar dapat mencapai kehidupan yang memuaskan. Dalam kajian psikologi, kebutuhan menjadi perhatian bagi sejumlah para ahli psikologi. Salah satu teori kebutuhan yang paling populer dibangun dan dikembangkan oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow, tingkah laku manusia ditentukan oleh kecenderungan individu untuk mencapai tujuannya agar kehidupan si individu lebih berbahagia dan memuaskan. Nah, berdasarkan keyakinan tersebut, kemudian Maslow membangun sebuah teori tentang kebutuhan yang kita kenal dengan teori hierarki kebutuhan. Dalam teori hierarki kebutuhan, Maslow menyebutkan 5 kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarki. Maksud hierarki di sini adalah berdasarkan prioritas utamanya. 5 kebutuhan ini adalah: pertama, kebutuhan fisiologis, kemudian kedua, kebutuhan keselamatan atau kebutuhan rasa aman, kemudian yang ketiga, kebutuhan kasih sayang atau cinta, dan keempat, kebutuhan rasa dihargai, dan kelima, aktualisasi diri. Dan kelima tingkatan tadi dibagi lagi mencakup kedua bagian, yaitu deficit needs atau kebutuhan dasar. Yang kebutuhan dasar meliputi rasa lapar, kasih sayang, dan rasa keamanan, dan rasa dihargai. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan akibat kekurangan atau yang disebut dengan deficit needs. Dan yang kedua yaitu being needs atau kebutuhan untuk ada. Kebutuhan ini meliputi keteraturan, keindahan, dan kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk aktualisasi. Being needs adalah kebutuhan motivasi pertumbuhan. Dan deficit needs terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan cinta, dan kebutuhan akan dihargai. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Kebutuhan ini adalah tingkatan kebutuhan yang paling dasar, paling kuat, dan paling jelas antara kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah kebutuhannya untuk mempertahankan hidup secara fisik, yaitu kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh atau tempat tinggal, seks, tidur, oksigen, dan pemuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Apabila kebutuhan fisiologis relatif telah terpenuhi, maka akan muncul seperangkat kebutuhan-kebutuhan yang baru yang kurang lebih dapat dikategorikan keamanan, kemantapan, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas, dan kekalutan. Kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, kekuatan pada diri pelindung, dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan akan cinta atau love and belongingness needs. Apabila kebutuhan-kebutuhan fisiologi dan keselamatan cukup terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan-kebutuhan akan cinta, rasa kasih, dan rasa memiliki, dan seluruh jalur yang telah digambarkan diulangi kembali dengan menempatkan hal-hal ini sebagai titik pusat yang baru. Maka sekarang dan belum pernah sebelumnya orang akan sangat merasakan tiadanya kawan-kawan atau kekasih atau istri, suami, ataupun anak-anak. Dan selanjutnya kebutuhan dihargai atau esteem needs. Semua orang dalam masyarakat kita dengan beberapa pengecualian yang patologis mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat, dan biasanya bermutu tinggi, akan rasa hormat diri atau harga diri, dan penghargaan akan orang-orang lainnya. Sedangkan being needs terdapat aktualisasi diri atau self-actualization.
Aktualisasi diri merupakan proses saat seseorang dapat menggapai segala bentuk pencapaian sesuai kapasitas dan potensinya. Dengan kata lain, aktualisasi diri juga bisa disebut sebagai proses menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Apabila manusia mampu mengaktualisasi diri, mereka akan menjalani kehidupan yang lebih baik karena mampu memanfaatkan potensinya untuk meraih berbagai pencapaian yang diinginkan. Setelah mengetahui apa itu teori hierarki, selanjutnya kita akan mengaplikasikannya ke salah satu karya sastra. Dan di sini saya akan membedah suatu legenda, yaitu legenda Batu Batangkup. Legenda Batu Batangkup menceritakan kisah seorang janda bernama Mak Minah yang hidup bersama ketiga anaknya yang nakal, pemalas, dan jarang mendengarkan ucapan orang tuanya. Mak Minah selalu menyiapkan makanan dan mencari uang untuk biaya hidup sehari-hari. Ia melakukan semua pekerjaannya sendiri tanpa dibantu anak-anaknya. Suatu ketika, Mak Minah sedang sakit dan badannya lemas. Ia meminta tolong ketiga anaknya untuk memasak, tetapi ketiga anaknya tetap saja tidak mau mendengarkan ibunya. Esoknya, Mak Minah pergi ke tepian sungai dekat gubuknya dan menemukan batu yang bisa berbicara dengan manusia dan dapat membuka dan menutup seperti kerang. Merasa lelah dengan ketiga anaknya yang nakal dan pemalas, Mak Minah pun meminta batu tersebut untuk menelannya. Kita lihat pada cerita tersebut bahwa Mak Minah sedang sakit dan badannya lemas, oleh karena itu dia tidak dapat membereskan rumah dan memasak untuk membuat makanan. Nah, karena itu ia membutuhkan waktu istirahat yang merupakan kebutuhan fisiologisnya. Nah, karena dia sedang sakit, dia tentu dan tidak bisa masak, tentu dia ingin ada seseorang yang bisa menolongnya, terutama anak-anaknya. Mak Minah tersebut menginginkan rasa dihargai sebagai seorang orang tua dan ingin anaknya tersebut memberikan rasa kasih sayang kepadanya dan menghargainya dengan membantunya, dengan memasaknya, dengan merawatnya saat ia sedang sakit. Nah, tapi kebutuhan Mak Minah tersebut yang fisiologis berupa istirahat dan makan, dan juga rasa dihargai dan rasa kasih sayang, rasa diakui sebagai seorang ibu itu tidak dipenuhi oleh anak-anaknya. Nah, karena di situ Mak Minah pun datang ke Batu Batangkup untuk menelannya. Nah, sesudah beberapa hari kemudian, anaknya baru sadar bahwa ibunya telah ditelan oleh Batu Batangkup. Dan saat itu mereka baru menyadari dan berjanji bahwa kami akan berbakti kepada ibu, maafkan kami atas segala macam. Nah, karena Mak Minah tersebut luluh dan kemudian memaafkan mereka, kemudian Batu Batangkup pun melepaskan Mak Minah. Tetapi Batu Batangkup menginginkan sebuah pembuktian dan memberikan perjanjian kepada anak-anak Mak Minah tersebut, jika mereka tidak menghargai dan tidak berbakti lagi kepada Mak Minah, batu tersebut akan menelan kembali Mak Minah. Nah, setelah Batu Batangkup melepaskannya dan mereka kembali ke rumah, kebutuhan Mak Minah kembali kebutuhan Mak Minah akhirnya terpenuhi, berupa Mak Minah disayangi, dihargai sebagai orang ibu, ditolong membantu membersihkan rumah, dirawatnya saat ia sedang sakit. Nah, tapi kebutuhan Mak Minah tersebut hanya terpenuhi untuk beberapa hari saja. Kemudian setelah itu mereka kembali lagi ke sifat awal mereka dengan bermalas-malasan,
Mak Minah minta tolong tidak ditolong apa segala macam. Nah, oleh karena itu, karena Mak Minah merasa ia tidak diakui lagi dan tidak dihargai, tidak dihormati sebagai orang tua, ia pun kembali ke Batu Batangkup untuk ditelan. Sekian dari saya. Sekian dari saya mengenai teori hierarki kebutuhan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.